adalah isim mansub yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul atau fi'il atau fa'il dan maf'ul ketika terjadinya pekerjaan. Jadi misalnya dia menggambarkan. Wah, Masya Allah ya, ini adalah bahasa yang luar biasa ya. Bisa menggambarkan suatu kejadian dengan bahasa. Kalau kita menggambarkan itu kan bisa dengan lukisan ya Bu ya. Tapi bahasanya bisa menggambarkan. Misalnya contohnya apa? Ja'a Muhammadun rokiban. Ja'a fi'il, Muhammadun fa'il, rokiban bukan maf'ul bih, bukan yang dikenai pekerjaan, bukan keterangan waktu, bukan maf'ul fi, bukan maf'ul mutlak, bukan masdar dari ja'a, ya kan? Tapi apa? Hal, artinya dalam keadaan berkendara. Jadi keadaan ketika dia datang menjelaskan keadaan fa'il ketika terjadinya pekerjaan, ketika terjadinya fi'il. Shalla Aliyun jalisan. Ali sholat dalam keadaan duduk. Jadi duduk ini adalah hal. Jadi rokiban itu apa? Hal. Iya. Adalah berbentuk isim fa'il atau enggak isim maf'ul ya. Isim. Oh, kalau tadi pada masdar ya Bu. Ini isim fa'il. Isim fa'il. Nanti sih ada juga hal berupa jumlah, tenang aja Bu. Nanti ini kan masih yang gampang. Kalau orang dasar langsung dikasih yang ini kayak gitu ya kan. Ya kan ini yang pakem-pakemnya dulu ya kan. Alqa al-azizu Yusufa fis sijni mazluman. Al-Aziz telah menemui Yusuf di dalam penjara dalam keadaan dizolimi. Nah, mazluman itu isim maf'ul. Dalam keadaan mazlum, dizolimi ya. Bisa pakai sigohnya isim fa'il atau sigohnya isim maf'ul. Sodaqol al-azizu zaujatu zalimina. Telah al-aziz telah membenarkan istrinya, keduanya dalam keadaan menzolimi. Jadi ini menjelaskan dia hal dari al-azizu dan maf'ul bihnya. Ya, al-aziznya fa'il, zaujata itu adalah maf'ul bih. Nah, ini adalah hal dari fa'il dan maf'ul bih. Kan bisa menjelaskan keterangan keadaan fa'il atau maf'ul bih atau dua-duanya. Keterangan hal. Untuk mengetahui hal, gunakan lafaz yang sekiranya tepat sebagai jawaban dari bagaimana. Ya, contohnya gitu. Ja'a Muhammadun mutazawwijan. Muhammad datang dalam keadaan sudah nikah. Jadi ketika datang keadaannya udah nikah. Ja'a al-waladu ya beki. Seorang anak datang dalam keadaan nangis. Nah, ini halnya berupa jumlah fi'liyah ya, bisa. Kalau ini kan masih berupa isim fa'il atau isim sigoh satu ya, satu lafaz. Nah, hal ini bisa berupa mufrad, bisa juga berupa murakkab. Kalau halnya mufrad ya tadi rokiban, mazluman, ya kan gitu ya. Satu kata doang. Ya. Hal yang terdiri dari satu kalimat baik bermakna mufrad, musanna atau jamak. Contoh shalla al-waladu jalisan atau shalla al-waladani jalisaini. Shalla al-auladu jalisina. Harus mansub. Mana mansubnya? Jalisannya. Al-waladani jadi apa? Fa'il ya. Terus kalau yang murakkab itu bisa berupa jumlah baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Kalau dia berupa jumlah ismiyah, maka dia harus pakai waw. Wawnya itu bukan waw ma'ah atau waw dan atau waw demi, tapi waw hal. Yang artinya bukan dan tapi dalam keadaan. Contohnya ja'a al-waladu ya beki. Mana halnya? Ya beki. Ini halnya berupa jumlah fi'liyah. Nggak usah pakai waw. Ya. Telah datang seorang anak dalam keadaan dia nangis. Ya. Berarti ketika datang dia nangis. Ya. Bukan kebiasaan dia emang cengeng gitu nangis mulu enggak. Tapi keadaan hal ketika dia datang dia nangis. Ja'a Aliyun yamshi. Telah datang Ali dalam keadaan jalan. La yashrob
wa anta qaimun. Jangan kamu minum dalam keadaan kamu sedang berdiri. Nah, anta qaimun itu adalah hal murakkab berbentuk jumlah ismiyah. Maka dia harus pakai wawu ya. Ya gitu deh. Kasih ibu pulas di depan. Ngantuk ya Bu. Soalnya cuma satu arah ya Bu ya. Kemudian ketentuan hal Bu. Setiap jumlah yang terletak setelah isim nakiroh itu bukan hal, tapi adalah sifat atau kebiasaan. Kalau tadi nih ja'a al-waladunya al-marifah apa nakiroh? Al-waladu itu yang di atas nomor 32. Iya. Nakiro. Nakiro apa marifah al-waladu? Al-marifah lah, pakai al. Nah, Mana alnya Bu? ini. Yang ini. Contohnya nih, yang ini, yang atas. Nah, ada jumlah setelah al-ma'rifah, maka itu namanya hal. Jumlah apa nih? Ya beki. Jumlah fi'liyah. Ja'a aliyun, ali ma'rifah nakirah. Ma'rifah, ada jumlah yamshi, jumlah apa? Fi'liyah, maka itu hal. Ya, la tashrab, di dalam tashrab ini ada domir apa? Anta, domir ini ma'rifah nakirah. Ma'rifah lah, kan domir. Isim yang mabni isim ma'rifah apa aja? Domir, mausul, kayak gitu ya. Nah, maka setelah isim al-ma'rifah ada jumlah. Nah, jumlahnya ini adalah hal. Kalau yang di atas ya. Tapi kalau setelah ada jumlah sebelumnya adalah isim nakiroh, itu bukan hal, itu sifat. Berarti memang kebiasaan, gitu ya. Contohnya waladin solihin. Nah, waladin solihin itu susunan nakiroh apa al-ma'rifah? Nakiro, waladin nakiro, solihin sifatnya juga nakiro ya kan? Ada jumlah setelah nakiro, ya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah ini bukan hal, tapi sifat dari waladin, seorang anak soleh yang bukan dalam keadaan berdoa gitu ya, tapi yang terus menerus memang habitnya mendoakan untuk orang tuanya. Nah, itu adalah sifat. Ngerti nggak Bu? Iya. Jadi ada jumlah setelah nakiroh, itu namanya sifat. Ada jumlah setelah al-ma'rifah, itu namanya hal. Berarti keadaannya itu ketika ngomong aja. Ketika di ngomong. Misalnya jannatin. Jannatin nakiroh al-ma'rifah? Nakiroh. Tajri min tahtihal anhar. Jumlah bukan tajri itu. Jumlah apa? Fi'liyah, domir hiya, dia mengalir. Ada jumlah fi'liyah setelah nakiroh, berarti emang surga itu terus-terusan ngalir apa ketika ngomong baru dia ngalir? Kalau pakai hal berarti ketika ngomong dia ngalir dalam keadaan. Misalnya Rasul datang ke dalam surga dalam keadaan surga itu ngalir gitu. Nah, itu pakainya hal. Tapi jannatin tajri, berarti tajrinya itu sifat dari si jannah. Memang si jannah itu terus-terusan ngalir gitu, bukannya. Nah, itu kan jadi hal bisa berupa murakkab, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, jumlahnya ini kita perhatikan dulu sebelumnya. Kalau dia al-ma'rifah berarti itu hal. Kalau dia nakiroh itu sifat. Gitu ya. Sip. Kemudian setiap jumlah yang terletak isim al-ma'rifah adalah hal. Nah, itu baru hal kalau dia ada jumlah sebelumnya al-ma'rifah. Contohnya ja'a abu al-waladu yabki. Telah datang seorang anak dalam keadaan dia sedang menangis. Tapi gimana kalau mau jadikan sifat? Ja'a waladun yabki. Telah datang anak yang terus-terusan dia nangis. Emang dia cengeng itu anak. Nah, sifatnya itu sifat berarti Bu. Sifat dari waladunnya. Ya, sifat kan bisa berbentuk mufrad, bisa juga berbentuk jumlah. Nah, jumlah ini jumlah nih.
Ya kalau misalnya yad'u lahu itu jumlah, sifat berbentuk jumlah. Kalau mufrad kan rajulun jamilun itu kan sifatnya mufrad tuh, satu kata doang. Nah, sifat itu bisa juga berbentuk jumlah, ya. Hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan, ya. Terus pada umumnya hal itu berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul. Ya, kadang-kadang berbentuk jumlah juga ya kan? Nggak selalu sih Bu ya. Hal adalah isim nakiroh dan sohibul hal. Jadi kalau ada hal pasti ada sohibul hal. Sohibul halnya itu pasti al-ma'rifah. Bila kalau misalnya dua-duanya nakiroh atau dua-duanya al-ma'rifah, maka itu bukan hal, itu adalah sifat naat man'ut. Ya. Contohnya la tashrab al-ma'an haron, jangan kamu minum air yang panas. Bukan air yang dalam keadaan panas, enggak. Ya. Karena sama-sama nakiroh. Kan naat manut kan harus sama kan? Naatnya yang al-marifah, manutnya juga al-marifah. Naatnya nakiroh, kalau dia nasob ya harus nasob, kalau dia jar juga kan gitu ya. La yashrob bil ma'a al-har. La yashrobil, nah ini sama-sama la tashrobil ma'al har al-marifah, al-har juga al-marifah. Nah itu namanya bentuk sifat mausuf atau naat man'ut. Hal juga harus mengikuti sahibul halnya dalam hal muzakkar dan muannasnya. Kalau sahibul halnya laki-laki ya dia berarti halnya itu ja'at, misalnya ja'at al-bintu. Tabki apa ya beki? Tabki, karena kan bintu perempuan, harus ngikut ya. Terus mufrad dan musananya. Kalau dia halnya apa? Halnya sahibul halnya mufrad, maka halnya juga harus hal berbentuk mufrad ya. Maksudnya mufrad dalam arti ya, bukan apa kalimatnya ya. Gitulah. Gitu.